Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lagi-lagi ada Ustadz Salafi Wahabi yang tidak patuh terhadap sanjungannya, tidak mengikuti apa yang diperintah panutannya. Jadi Ustadz Wahabi ini memberikan pernyataan bahwa azan atau hadis tentang adzan yang diperuntukkan kepada bayi yang baru lahir itu hadisnya dhaif dan tidak bisa untuk dijadikan hujah serta tidak bisa diamalkan. Inilah kelompok dari Salafi Wahabi yang seringkali terburu-buru sebelum mengoreksi apa yang menjadi sikap dari panutan Ustadz Salafi Wahabi. Jadi tentang adzan itu kata Ustadz ini yang notabene-nya Ustadz Salafi Wahabi yang mengikuti Islam secara murni karena berdasarkan hadis Nabi, berdasarkan Al-Quran, ternyata dia ini melanggar apa yang telah menjadi sikap dari panutan Ustadz Salafi Wahabi. Biar saya tidak dikatakan bohong dan nanti akan saya kupas tuntas tentang masalah tersebut. Apakah memang dhaif dan tidak bisa diamalkan, dan saya menggunakan rujukan dari ulama yang menjadi panutan dari Ustadz Salafi Wahabi. Baik dulu guys. Apa yang harus dilakukan saat bayi lahir di dunia? Karena saya dengar ya tidak diazankan. Memang ada hadis tentang mengazankan bayi, Pak. Ada. Namun yang rajih hadis tersebut dhaif. Tidak sahih karena hadisnya dhaif, tidak bisa dijadikan hujah. Nah, tidak bisa diamalkan. Tidak diamalkan. Wow, parah. Yang dilakukan oleh Nabi SAW itu ditahnik. Ketika Asma bintu Abi Bakar melahirkan, dibawalah bayinya ke Rasulullah SAW. Maka kemudian Rasulullah SAW mengunyah kurma sampai lembut, lalu kemudian diambil, lalu ditempelkan di rahang, di langit-langit si bayi tersebut. Kalau masalah tahnik saya tidak akan mempersoalkan, saya sepakat. Tapi kalau tentang hukum azan yang memang dilakukan oleh seseorang terhadap bayi yang baru lahir, ketika dikatakan hadisnya dhaif dan tidak bisa untuk diamalkan, ini sesuatu yang fatal bagi saya. Mengapa saya mengatakan fatal? Karena dari sanjungan Ustadz Salafi Wahabi itu tidak seperti Ustadz Salafi ketika memberikan sikap hukum tentang masalah adzan yang diperuntukkan kepada bayi yang baru lahir. Kalau berbicara tentang hadis dhaif, kiranya saya tidak mengupas tuntas lebih jauh ya. Kalau kita berangkatnya atau latar belakangnya dari hadis dhaif, maka para ulama memberikan hukum boleh untuk li fadhailil a'mal. Tapi kita fokus kepada apa yang disampaikan oleh Al-Utsaimin ya. Kita tahu Al-Utsaimin ini termasuk guru dari Ustadz Salafi Wahabi. Ternyata Al-Utsaimin sendiri itu tidak seperti apa yang menjadi sikap dari Ustadz Salafi Wahabi untuk khususnya Ustadz ini. Secara spesifik tentang masalah hukum adzan bagi al-maulud ya. Al-azan fi udhunil maulud, adzan untuk bayi yang baru lahir. Saya bacakan. Ini dalam kitab Majmu' Fatawa wa Rasail Al-Utsaimin ya. Tidak diragukan lagi faham beliau ini adalah faham Wahabi. Su'ila fadilatus syaihi rahmatullahi alaih atau rahimahullah. Jadi beliau Syekh Al-Utsaimin diberikan pertanyaan bin nisbati
lil adzani fi udhunil maulud, tentang adzan yang diperuntukkan untuk bayi yang baru lahir ya. Al-yumna, di telinga yang bagian kanan. Kemudian wal iqamati fil yusra, dan kemudian iqamah di telinga yang kiri. Hal huwa minas sunnati walahu aslun, apakah hal yang seperti ini ada sunnah yang menjelaskan dan juga mempunyai dasar. Jadi pertanyaan ini ditujukan kepada Al-Utsaimin ya. Kemudian beliau menjawab, fa'ajaba biqaulihi ammal azanu falahu aslun. Adapun azan itu mempunyai dasar, ada referensinya, ada argumentasinya. Wa hadisuhu hasanun, dan hadisnya hadis hasan, bukan dhaif, Pak. Ini kata beliau ya, kata Al-Utsaimin yang merupakan panutan dari ustadz-ustadz salafi wahabi. Wala ba'sa bihi, hadisnya hasannya dan tidak apa-apa untuk diamalkan. Walakin yakunul azanu indal wiladati qabla an yasma'a ayya syai'in. Ada dasarnya hadis hasan, dikarenakan yakunul azanu indal wiladati qabla an yasma'a ayya syai'in, dan azan itu dilaksanakan sebelum bayi itu mendengarkan suara sesuatu. Liyakuna awwalu ma yasma'uhu an-nida'a ila sholati wal falahi. Memang tujuannya mengapa kok dilakukan azan, dikarenakan ada tujuan agar yang didengar oleh bayi yang baru lahir itu, saya ungkapkan lagi, agar pertama yang didengar oleh bayi tersebut adalah nida atau adzan ila sholati wal falahi, untuk sholat dan juga untuk kemenangan. Ini tujuannya seperti itu, ini jelas Pak. Al-Utsaimin itu menyatakan hadisnya sahih, dan kemudian mekanismenya, dan kemudian hikmah atau tujuan, ya saya katakan tujuannya. Tujuannya agar apa yang didengar oleh bayi yang baru lahir, al-maulud, agar yang dia dengar awal-awal adalah berupa adzan menuju sholat, menuju falah. Jadi seperti itu, daripada didengerin musik atau didengerin lagu-lagu bid'ah, syirik, mendingan diadzani Pak, mendingan diadzani. Saya ulangi lagi, walakin yakunul azanu indal wiladati qabla an yasma'a syai'in liyakuna awwalu ma yasma'uhu an-nida'a. Jadi agar apa yang pertama didengar oleh bayi itu berupa adzan yang memang di situ untuk sholat, untuk kemenangan. Jadi untuk sikap dari Ustadz Wahabi ini, hadisnya dhaif tidak bisa dijadikan hujah, sekaligus tidak bisa diamalkan. Wow, ini sudah bertentangan dengan gurunya ya, dari Al-Utsaimin. Jadi moro-moro Pak, kalau menjelaskan itu dikoreksi dulu, gurunya bagaimana sikapnya, atau yang menjadi panutan Ustadz Salafi itu dikoreksi, dicermati, dianalisa, agar tidak menjadi kacau. Kok ada santri tidak manut gurunya, kok ada seorang ustadz tidak tidak manut kepada rujukannya. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.